Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, sehat untuk kita dapat berkumpul di Masjid Gondang ini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Teman-teman, sholawat serta salam tak lupa kita juga aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sebaik-baik idola, sebaik-baik iman yang telah membawa kita sama-sama di sini dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti saat ini. Oke, sebelumnya teman-teman, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman remaja Masjid Gondang yang telah meluangkan waktunya, juga memberikan saya kesempatan untuk memberikan sedikit ilmu kepada teman-teman semua di sini. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya perkenalan dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Iva Saputri. Teman-teman bisa panggil saya dengan nama Mbak Dinda. Saya sekarang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit penjelasan tentang jangan menjadi orang yang pemarah. Teman-teman di sini ada nggak sih yang nggak pernah marah gitu? Coba angkat tangannya, atau nggak ada ya? Pasti semua orang itu pernah merasakan yang namanya marah, hawa nafsu, emosi, geram. Itu pasti semua orang pernah merasakan. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa banyak dampak negatif dari perbuatan marah itu sendiri. Banyak mudaratnya, banyak merugikan diri kita sendiri, orang lain, bahkan agama. Coba teman-teman di sini pasti yang ketika marah, ketika bad mood, emosi, itu apa? Banting pintu contohnya. Terus melempar barang atau mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Biasanya laki-laki, apalagi kalau marah itu ke temennya ngomongnya suka nyelkit, menyakiti hati temennya. Nah, tapi teman-teman, ya walaupun yang namanya manusia itu banyak kurangnya, banyak apa ya, banyak salahnya, tidak bisa yang namanya menghindari yang namanya tidak emosi, tidak marah, itu tidak mungkin. Tapi manusia itu punya naluri untuk mencegah itu, mengurangi hawa nafsu itu, mengurangi amarah itu. Kita punya naluri itu. Seperti Quran surat Al-Imran ayat 134. Allah berfirman yang artinya orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan harta mereka baik di waktu lapang maupun waktu sempit, dan juga orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi teman-teman, dari ayat di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang yang bertakwa itu orang yang dapat menahan amarahnya. Karena apa? Yaitu tadi penyebab kemarahan itu banyak menimbulkan perkara-perkara yang buruk. Perkataan yang kita keluarkan bisa menyakiti hati orang lain atau yang lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, Mbak, gimana sih cara menghindari marah itu? Jadi emang tidak bisa total kita tidak marah, tapi bisa kita hindari. Adapun caranya itu yang pertama, ketika kita marah itu kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari syaiton. Karena teman-teman kita tahu sendiri kan bahwa apapun bentuk amarah itu
itu datangnya dari syaitan. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 200 yang artinya, dan jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi teman-teman, ketika kita marah maka ucapkanlah ta'awud, itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita marah itu adalah diam, yaitu tadi untuk menghindari kata-kata kita ketika marah itu menyakiti hati orang, mengeluarkan kata-kata nyelekit atau menyinggung orang lain. Nah, untuk menghindari itu, daripada kita nanti menyesal karena kita sudah berbuat seperti itu, lebih baik kita hindari. Yang ketiga teman-teman, yaitu berganti posisi. Apa yang dimaksud dengan berganti posisi ini? Rasulullah bersabda, apabila kalian marah dan di dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaklah mengambil posisi tidur. Itu tadi dengan mengganti posisi. Dan yang keempat teman-teman, mengambil air wudhu. Dari hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amarah itu dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api. Dan api akan dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah mengambil air wudhu. Itu ya teman-teman, ketika kita marah, kita cepat-cepat ambil air wudhu untuk meredamkan amarah kita tersebut. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu mengingat pesan Rasulullah. Karena pesan beliau adalah janganlah engkau marah, riwayat Al-Bukhari. Jadi teman-teman, pesan dari Rasulullah untuk kepada kita umatnya yaitu janganlah engkau marah. Ketika kita marah, maka ingatlah pesan Rasulullah, karena Rasulullah sebaik-baik imam, sebaik-baik idola, maka baiknya kita mengingat pesan beliau. Itu tadi cara-cara menahan amarah. Yang pertama tadi ada apa? Coba teman-teman sebutkan. Membaca ta'awud. Iya, membaca ta'awud. Yang kedua, Berpindah posisi. ya, berpindah posisi. Yang ketiga, diam. Yang keempat yaitu mengambil air wudhu. Dan yang kelima, mengingat pesan Rasulullah. Teman-teman, menurut Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan membagi amarah itu menjadi 3. Yang pertama yaitu marah yang terpuji, yang kedua marah yang diharamkan, dan yang ketiga marah yang diperbolehkan. Kita bahas satu persatu ya. Marah yang terpuji, ternyata marah itu kita diperbolehkan, tidak semata-mata kita marah itu tidak boleh. Ternyata ada beberapa marah yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Yaitu marah yang terpuji, yang justru kita apabila marah itu diperbolehkan dalam rangka membela diri, membela kehormatan, membela harta, membela agama, membela hak-hak umum, atau menolong orang-orang. Kita boleh marah apabila marahnya itu karena Allah, karena membela agama Allah, itu bolehkan. Contohnya, salah satu kemarahan Rasulullah SAW yaitu ketika Rasul melihat 2 orang Muslim berkelahi karena tafsir Al-Quran. Agar Muslim tidak berkelahi atau berdebat tentang Al-Quran, karena hanya akan membuat kegagalan sehingga menghilangkan semangat untuk belajar, dan Rasul pun berpesan agar senantiasa bersabar. Yang kedua teman-teman, yaitu marah yang diharamkan, marah yang benar-benar tidak boleh, yaitu marah demi membela kebatilan, membela kebaikan. Itu marah yang diharamkan. Contohnya, marah misalnya ketika ditegakkan hukum Allah. Misalnya ketika banyak orang yang menutup aurat, itu tidak boleh, itu marah yang diharamkan. Marah misalnya ketika membela kemungkaran, itu marah yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga teman-teman, yaitu marah yang diperbolehkan, yang tidak terkait dengan perbuatan maksiat. Contohnya, pernah terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau marah kepada anaknya. Pada saat itu beliau marah karena tamu yang datang ke rumahnya tidak segera diberi jamuan. Maka dari itu Abu Bakar marah kepada anaknya. Itu marah yang diperbolehkan. Jadi teman-teman, itu tadi jenis
jenis marah menurut Al-Ghazali. Marah yang terpuji, marah yang diharamkan, dan marah yang diperbolehkan. Jadi teman-teman, tadi ada beberapa cara menahan amarah itu seperti apa. Ada 5 ya tadi. Dan juga menurut Imam Al-Ghazali, beliau membagi marah itu menjadi 3. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua di sini. Semoga banyak sedikitnya itu bisa membawa manfaat kepada teman-teman. Dan mungkin itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman remaja Masjid Gondang yang telah menyempatkan waktunya dan juga memberikan saya kesempatan untuk duduk di sini bersama teman-teman membagi ilmu, sharing ilmu. Terima kasih. Mungkin itu saja. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.